Udah miskin, malah judul. Inilah tren yang membuat lo miskin, makin miskin. Dalam ilmu psikologi, ada suatu istilah perilaku manusia yang muncul saat dia ingin menjauhkan diri dari kehidupan yang tidak sempurna, yang disebut escape behavior. Tentunya perilaku ini akan muncul ketika hidup manusia terasa hampa. Hampa karena tidak cukup uang untuk membeli apapun itu, atau hampa karena merasa tidak memiliki masa depan yang jelas. Dari sini, maka otak manusia akan berpikir untuk mencari jalan keluar dengan cara apapun secara instan. Mulai dari penipuan, judi, investasi bodong, sampai korupsi. Dan entah bagaimana caranya, di era yang sudah serba digitalisasi ini, terciptalah tren yang dulu sempat booming, saat ini kembali booming, yaitu tren judi online. Ya, judi online. Semenjak era COVID-19, situs judi online meroket dan marak digandrungi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah dengan dalih bertahan hidup dan mencari keberuntungan. Tentunya kalian juga tahu bahwa judi itu adalah gerbang kemiskinan. Lantas, mengapa judi online menjadi pilihannya? So, jangan skip video ini sampai habis, akan gue bahas tuntas. Lu pernah berpikir gak, kenapa banyak orang yang selalu main judi, padahal mereka kalah mulu? Mungkin pertanyaan ini selalu ada di dalam benak lo. Dan ternyata ini ada hubungannya dengan teori harapan dan ilusi kontrol. Jadi gini, di saat lu sedang tidak punya uang, lu akan mencari jalan keluar dengan cara apapun dan instan. Karena lu sudah kepepet, mulailah lu mencoba judi online. Karena gampang diakses dan promosi dari selebgram yang menggiurkan, sehingga menjadi daya tarik. Dengan kemenangan berapa kali yang diberikan kepada lo, dan uang lo menjadi berlipat ganda, bahkan bisa mencapai 100 kali lipatnya. Barulah teori harapan dan ilusi kontrol ini memasuki otak lo. Contohnya gini, gue akan kasih 2 pain point buat lo. Saat lo pede atau hafal dengan polanya, lo akan berpikir, gue pasti menang. Nah, ini adalah ilusinya, karena nyatanya lu kalah. Yang kedua, ketika lu kalah, lu akan percaya ini bagian dari konsekuensinya. Dan otak lo akan berimajinasi dengan harapan. Yang selanjutnya pasti akan menang. Atau lu akan berharap pasti gue akan dikasih jackpot. Jadi, apakah lu akan berpikir bahwa judi online itu berbahaya? Tentu saja tidak, karena lu diimprint menjadi kaya dengan cara yang sangat instan, dengan mencoba keberuntungan. Lalu, yang paling sangat berbahayanya adalah ilusi kontrolnya. Di saat lu sudah terjerumus di lingkaran setan ini, lu akan menggunakan feeling lu untuk mengontrol ritme permainan. Padahal, judul ini nggak bisa lu kontrol, dan lu nggak sadar kalau judi online itu, ya, memang menjual ilusi kontrol itu. Akhirnya, lu terkontrol dengan melanjutkan lagi, dan kalah lagi, sampai lo akan menjual barang-barang lo, bahkan lo bisa mencari jalan tengah melalui pinjaman online untuk bermain judi online. Inilah yang mengombinasikan antara teori harapan dan ilusi kontrol agar lo terjebak di lingkaran tersebut. Selain teori harapan dan ilusi kontrol, ada satu lagi konsep penting yang perlu kita pahami, yaitu teori efikasi diri yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Efikasi diri adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan sesuatu tindakan dan mencapai hasil yang diinginkan. Semakin tinggi efikasi diri, semakin besar motivasi seseorang untuk bertindak. Dalam konteks judi online, efikasi diri ini muncul saat seseorang yakin bisa mengalahkan sistem atau memenangkan uang dalam jumlah besar. Keyakinan ini bisa berasal dari pengalaman menang sebelumnya, melihat orang lain meraih kemenangan, atau termakan iklan yang menjanjikan kemenangan itu mudah. Bandura menjelaskan bahwa efikasi diri terbentuk dari 4 sumber. Yang pertama, pengalaman langsung. Yang kedua, pengamatan orang lain atau modeling. Yang ketiga, dukungan sosial. Yang keempat, kondisi emosional dan psikologi. Sayangnya, dalam judi online, keyakinan diri yang tinggi ini justru menjadi jebakan psikologis. Mengapa? Karena sebagian besar permainan judi online murni mengandalkan keberuntungan, bukan keterampilan. Efikasi diri ini harusnya mendorong tindakan positif. Namun, dalam kasus judi online, keyakinan diri yang salah arah justru memperkuat perilaku adiktif. Para pemain jadi percaya
bahwa kekalahan hanyalah sementara. Dan dengan sedikit lagi usaha atau modal, pasti mereka akan mengembalikan keadaannya. Kombinasi antara efikasi diri yang keliru dan ilusi kontrol ini menciptakan dampak yang sangat berbahaya. Pemain merasa mampu mengandalkan sesuatu yang sebenarnya acak, merasa tinggal sedikit lagi menang. Padahal mereka terus merugi. Ini membuat mereka sangat sulit berhenti. Jebakan dalam lingkaran tanpa akhir antara keyakinan palsu dan kerugian finansial yang terus membengkak. Jelaslah bahwa efikasi diri adalah teori penting dalam memahami motivasi dan perilaku manusia. Namun, dalam konteks judi online, efikasi diri yang tidak realistis bisa menjadi sangat merugikan. Ketika kepercayaan diri tidak didukung oleh pemahaman yang benar tentang realitas permainan. Seseorang dapat terperangkap dalam lingkaran kekalahan dan kecanduan yang menghancurkan. Untuk itu, perlu adanya peningkatan edukasi tentang risiko judi online. Pemahaman mendalam tentang psikologis seperti efikasi diri dan ilusi kontrol harus disebarluaskan agar masyarakat tidak lagi terjebak pada keyakinan palsu ini. Selain itu, regulasi dan batasan ketat terhadap iklan judi yang memicu ilusi kemenangan juga sangat dibutuhkan. Ingat, keyakinan instan yang ditawarkan judi online hanyalah fata morgana. Jangan sampai Anda terjebak dalam lingkaran udah miskin, malah judi online, yang justru akan semakin memperparah keadaan Anda. Pilihlah jalan yang realistis dan aman demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Gue pamit undur diri. Bye.